anak-anak yang terkasih. Semoga kita sehat selalu. Mari kita masuk ke materi berikutnya. Itu kita melihat tujuan pembelajaran kita. Itu uraikan tujuan dan harapan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Konteksnya pertama, yaitu dari materi ini adalah kedua, ajaran kitab tentang keunikan, tiga, memperdayakan bakat, empat, aplikasi praktis. Bagian pertama, menganalisa atau analisis diri. Penjelasan keunikan manusia, yang pertama, karakter unik, menekan bahwa setiap individu memiliki kombinasi sifat, minat, dan latar belakang yang membedakan mereka. Dua, pengaruh lingkungan, memahami bagaimana pengalaman, budaya, dan nilai membentuk kepribadian seorang. Yang ketiga, dinamika manusia, bahwa keunikan manusia bersifat baik sesuai dengan usia dan intensi dalam lingkungan. Refleksi atas upaya pribadi. Pengalaman belajar, mengevaluasi pembelajaran dari pengalaman seperti keberhasilan proyek atau mengembangkan keterampilan. Kedua, kesalahan berbagai sebagai pembelajaran, menggunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan fokus pada solusi dan perbaikan. Tiga, rencana pengembangan, menyusun strategis untuk terus mengembangkan kemampuan dan bakat melalui eksplorasi serta latihan konsisten. Bagian kedua adalah ajaran Alkitab tentang keunikan. Penafsiran Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Pertama, citra Allah. Manusia diciptakan menurut citra Allah, mencerminkan kehormatan, kreativitas, tanggung jawab ilahi. Kedua, kuasa atas dunia. Dalam ayat ini manusia diberi otoritas untuk mengelola bumi dan segala isinya, menunjukkan peran unik sebagai pelindung ciptaan. Ketiga, berkat dan tugas. Pemberian perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, menggambarkan panggilan manusia untuk berkolaborasi dengan Allah dalam menciptakan dan memelihara kehidupan. Mengembangkan bakat. Yang pertama, keunikan diri. Ajaran Alkitab menekankan bahwa setiap individu dianugerahi talenta unik sebagai sarana untuk melayani Allah dan sesama. Kegunaan bakat, pemanfaatan bakat tidak hanya untuk kepuasan pribadi, tetapi juga untuk memperluas kerajaan Allah dan membawa dampak positif kepada komunitas. Ketiga, perumpamaan talenta. Kisah dalam Injil melakukan pelajaran bahwa pengembangan baik talenta bertanggung jawab atas pemberian Allah adalah kewajiban spiritual pribadi. Ringkasan ajaran Alkitab, identitas ilahi. Manusia memiliki nilai yang tak terukur dan dicipta. Tanggung jawab bersama. Ajaran kitab suci mengundang manusia untuk menjaga hubungan harmonis antara sesama ciptaan dan pencipta. Tiga, penekanan pada kasih. Bagian ketiga, memperdayakan bakat. Pertama, mengenali kekuatan dan keterbatasan. Mengidentifikasi, menentukan kekuatan pribadi utama yang dapat dioptimalkan. Menilai, mengevaluasi kelemahan yang perlu diperbaiki untuk pengembangan diri. Tiga, menyeimbangkan. Belajar dari kisah inspiratif, motivasi diri, strategis pengembangan. Motivasi diri yakni membaca atau mendengarkan cerita individu sukses seperti tokoh sejarah atau pemimpin modern dapat meningkatkan semangat dan sering menunjukkan bagaimana mereka lah yang bertahan menghadapi tantangan dan kegagalan. Memberikan pelajaran yang penting untuk mengolah masalah pribadi. Strategi pengembangan, mengidentifikasi pola pikir dan kebiasaan yang digunakan oleh individu sukses sebagai langkah awal untuk diadaptasi ke kehidupan sehari-hari. Memupuk pola pikir. Pertama, pola pikir berkembang. Mengadopsi pola pikir bahwa kemampuan dapat selalu ditingkatkan melalui usaha, pembelajaran berkelanjutan, dan ketekunan menghadapi tantangan. Kedua, ketahanan mental. Sikap tidak mudah menyerah atau putus asa dalam menghadapi kegagalan, membantu mempertahankan motivasi dan fokus terhadap tujuan. Tiga, positif terhadap tantangan. Melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai hambatan yang menghalangi kesuksesan di masa depan.
Bagian keempat adalah aplikasi praktis. Praktik unik sehari-hari. Pertama, pemahaman diri. Mengenali keunikan pribadi seperti minat atau gaya komunikasi untuk berinteraksi lebih efektif dengan orang lain. Kedua, pendekatan kreatif. Menggunakan pengetahuan individu untuk menemukan solusi kreatif dalam situasi sehari-hari seperti pembelajaran atau hubungan sosial. Yang ketiga, adaptasi sosial. Menerapkan gaya hidup interaksi sesuai dengan lingkungan, membangun hubungan yang harmonis. Aktif, latihan konsisten, melakukan kegiatan rutin yang dirancang untuk mengasah bakat seperti menyanyi, olahraga, atau keterampilan teknis. Eksplorasi, mengeksplorasi peluang dan tantangan baru untuk memperluas kemampuan serta mendorong perkembangan diri. Ketiga, peningkatan diri, menetapkan tujuan yang spesifik dalam pengembangan untuk memastikan kemampuan yang terukur dan benar. Pertumbuhan kolaboratif, sinergi tim, bekerja dalam kelompok untuk saling mendukung berbagai ide dan menyempurnakan kemampuan individu serta kolektif. Umpan balik konstruktif, menerima dan memberikan kritik membangun yang mendorong perbaikan, baik secara pribadi maupun dalam kolaborasi. Nilai keberagaman, menghargai kontribusi beragam dari anggota lain, memanfaatkan perspektif yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik. Terima kasih, semoga kita sehat selalu.